Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pada Pak Zul dan juga mahasiswa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam suasana mudah sehat ya. Ini agak flu sedikit. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang profesi kependidikan, kemudian kita bicara tentang guru dan juga bagaimana karakter guru atau profesi guru itu ya. Kemudian pada pagi hari ini akan saya lanjutkan pembicaraan kita tentang standar kompetensi guru. Jadi mungkin kalau yang kemarin sedikit sudah kita singgung tentang 4 kompetensi guru itu, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Pada pagi hari ini mungkin kita akan bicara dasar hukumnya dulu atau filosofinya ya, atau lebih tepatnya dikatakan state of the art-nya ya dari profesi guru ya. Oke, jadi apabila kita bicara profesi guru ya, di sini ada beberapa landasan ya. Yang pertama adalah landasan filosofinya. Jadi secara filosofi guru itu memang harus profesional. Jadi sejak diterbitkannya Undang-Undang Dosen dan Guru tahun 2005 kemarin, guru itu sudah memposisikan diri atau oleh pemerintah, oleh negara ya, diposisikan diri sebagai profesi. Ya, jadi kalau dulu mungkin lebih banyak pengabdiannya ya, sekarang lebih pada profesi. Ini adalah pengakuan. Jadi sudah disetarakan dengan profesi dokter, profesi apoteker ya, profesi advokat kalau dalam bidang hukum gitu ya, atau profesi notaris. Jadi profesi ya, karena profesi berarti harus ada pendidikan tersendiri. Jadi kalau dokter itu kan sarjana kedokteran dulu, kemudian baru dilanjutkan profesi kedokteran. Jadi itu adalah kurikulumnya 1 tahun setelah sarjana. Nah, demikian pula sekarang di pendidikan juga seperti itu. Jadi adik-adik nanti kalau sudah lulus S1 itu namanya SPD. Nah, SPD siapa yang tahu? Sela. Apa SPD, Sela? Singkatannya. Sarjana pendidikan, Bapak. Nah, sarjana pendidikan atau sarjana penuh derita. Nah, kalau masih baru lulus ya, tapi kalau sudah dapat pekerjaan nanti menjadi sarjana penuh dambaan. Nah, seperti Pak Zul ini sudah banyak yang mendambakan ini. Sudah SPD dan MPD ya, sarjana penuh dambaan, dan MPD meh podo doktor. Sana. Oke ya, jadi itu adalah sarjananya dulu, baru nanti dapat sertifikasinya atau dapat namanya pendidikan profesi, akan mendapatkan sertifikasi. Jadi dapat sertifikat pendidik profesional gitu ya. Oke, jadi ini sudah profesional sehingga dari pemerintah juga dapat reward, dapat penghargaan ya. Jadi nanti kalau adik-adik jadi guru ya, di samping gaji pokok, tunjangan-tunjangan, ya tunjangan anak, tunjangan istri, suami, ya, itu juga dapat yang namanya tunjangan profesi. Nah, jadi kalau di dosen itu namanya serdos, kalau di guru namanya sergur ya, atau sertifikasi di guru menyebutnya seperti
Ini adalah sebagai pengakuan profesional, dapat reward dari pemerintah, dan itu ada legal standingnya. Jadi ada dasar hukum yang melindungi profesi guru itu. Ya. Kemudian di sini ada scholarship of teaching, jadi ada khusus memang sekolah untuk pembelajaran. Jadi pendidikan profesi tadi itu kurikulumnya adalah kurikulum pembelajaran. Nah, sehingga pendidikan profesi itu juga bisa dimasuki ya, bisa inputnya itu bisa dari yang murni, misalkan MIPA murni ingin jadi guru, misalkan biologi ya, MIPA biologi jadi guru, IPA ya, kemudian ikut pendidikan profesi. Nah itu juga diperbolehkan karena memang selama 1 tahun itu kurikulumnya adalah kurikulum teaching and learning, jadi kurikulum pembelajaran ya. Kemudian juga landasan filosofinya ada accountability. Nah, jadi ada semacam penerimaan ya, penerimaan guru secara transparan tadi ya, rekrutmennya melalui pendidikan profesi. Kemudian kalau pemerintah itu rekrutmennya juga melalui rekrutmen ASN ya, ASN untuk jalur guru, sehingga itu rekrutmennya juga rekrutmen secara akuntabilitas, secara transparansi, secara objektif gitu ya. Jadi memang ada persaingan untuk masuk dalam dunia guru karena sudah menjadi profesi ya. Oke ya, kemudian pilar pengembangannya karena guru ini juga yang memproduksi adalah perguruan tinggi, sehingga nanti produksi guru atau PPG ya, pendidikan profesi guru itu juga di perguruan tinggi, sehingga konsepnya adalah pemerataan. Jadi dari Indonesia Barat sampai Timur itu juga memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi beberapa tahun yang lalu di pemerintah atau di FKIP juga menyelenggarakan program yaitu guru-guru dari daerah 3T. Nah, terpencil, terluar, terdalam itu ya. Itu dididik PPG ke UNED. Jadi UNED punya program 3T di mana guru-guru dibawa ke sini. Kemudian setelah lulus mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Ini merupakan konsep alternatif dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu sarjana-sarjana kita itu direkrut, kemudian dikirim ke daerah-daerah 3T tadi. Kemudian setelah itu dididik PPG di perguruan tinggi di Jawa terutama ya. Harapannya setelah PPG mereka itu kembali ke daerah di mana mereka dulu melaksanakan program 3T. Tapi ternyata nampaknya pemerintah gagal ya, karena setelah mereka lulus PPG mereka tidak mau kembali lagi ke daerah 3T itu, tapi mereka lebih memilih di daerahnya masing-masing karena memang sekarang sudah otonomi ya. Jadi itulah pemerintah kesulitan ketika mereka memaksa atau meminta guru-guru itu untuk kembali ke daerah 3T. Akhirnya dimunculkan konsep tadi, pemerataannya yaitu adalah sekarang guru-guru yang masih honorer di daerah 3T itu dididik PPG ya, kemudian setelah di sini 1 tahun ya mereka dikembalikan dan ternyata ini sukses karena tidak ada yang kembali ke Jawa ya. Ke Jawa mau ngapain dia kan itu ya, karena mereka sudah penduduk lokal sana. Jadi itu adalah strategi kebijakan yang saya pikir cukup efektif ketika diterapkan dengan konsep pemerataan tadi. Kemudian juga pengembangannya itu mempertimbangkan relevansi dan kualitas. Ya, jadi relevansi itu akan dikembangkan, kita akan adakan semacam identifikasi ya. Jadi kita survei kebutuhan-kebutuhan guru itu, guru pada bidang studi apa saja. Jadi ini juga harus ada relevansinya. Jadi jangan sampai kita memperbanyak guru pada bidang studi X saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Jadi relevansi dan kualitas tentunya kita juga akan
tetap berorientasi pada kualitas di samping relevansi ya. Yang terakhir adalah kesehatan organisasi. Jadi memang kebijakan itu hendaklah terintegrasi ya, seperti tadi itu ternyata ada kebijakan Kemendikbud kemudian berhadapan dengan otonomi. Ya, akhirnya kita kesulitan karena dari sisi organisasi masih jalan sendiri-sendiri. Sehingga yang otonomi itu rekrutmen guru karena guru SD, SMP itu masih di kabupaten, sementara guru SMA itu di provinsi. Sehingga karena otonomi ya provinsi dan kabupaten punya hak untuk rekrutmen guru sendiri. Nah, sementara Kemendikbud juga punya hak untuk mengadakan rekrutmen. Nah, jadi ini adalah yang perlu kita padukan, kita integrasikan sehingga antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah itu harapannya ada integrasi, ya, ada matching, jadi tidak saling benturan antara satu dengan yang lainnya. Oke ya, jadi itu tadi. Yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang undang-undang ya. Jadi dasar filosofinya kita bergerak itu pasti dari undang-undang ya, di mana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan ya, kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, ya, keterampilan, ya, dan perilaku. Nah, jadi ada 3 ini ya. Jadi ada pengetahuan, di mana kita tahu kalau pengetahuan itu masuk dalam kompetensi profesional, keterampilan, dan perilaku. Nah, jadi ini masuk dalam kompetensinya yaitu sudah pedagogik dan juga sosial dan kepribadian ya. Dan ini harus dimiliki dan dikuasai. Termasuk yang terkait dengan perilaku, ya kepribadian dan sosial itu harus dihayati. Artinya guru itu memang kompetensinya harus lebih dibandingkan dengan kebanyakan orang. Ya. Bayangkan ada 4 kompetensi tadi ya, menguasai bidang studinya, menguasai metode pembelajarannya, memiliki karakter sosial dan karakter kepribadiannya. Nah, ini harus menyatu menjadi guru sehingga nanti breakdown dari undang-undang ini yaitu etika profesi. Ya, jadi guru ini harus terikat pada etika. Ya, seperti kalau dokter itu kan juga ada etikanya ya, misalkan dokter mendiagnosis pasien, ya pasien ini kok kayaknya sudah tidak ada harapan hidup. Nah, tentunya dokter juga tidak boleh menjustifikasi Pak, Bapak 2 minggu lagi akan meninggal. Itu kan juga etikanya tidak seperti itu. Sehingga harus menjaga etika profesi. Demikian juga guru tidak boleh memvonis siswanya bodoh dan sebagainya. Tapi yang ada adalah siswa yang belum memahami materi. Gitu ya. Kompetensi guru juga bisa dimaknai kebulatan pengetahuan, ya, keterampilan dan sikap, ya. Ini jadi guru juga harus cerdas dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan program pembelajaran. Jadi nanti kalau sudah menjadi guru berarti tidak boleh semena-mena dalam arti sering bolos atau tidak disiplin ya, tidak bertanggung jawab pada profesinya, itu adalah menyalahi etika. Nah, dan bahkan nanti undang-undang itu juga mengikatnya itu sampai pada kinerja guru. Ya, jadi ada beberapa tagihan kinerja yang harus dilaksanakan oleh guru. Ya. Ketika guru tidak memenuhi kinerja itu, ya guru tidak akan mendapatkan haknya. Nah, atau bahkan guru akan mendapatkan sanksi, ya, karena dampak dari undang-undang itu memang bentuknya adalah sanksi. Ya. Oke, jadi saya refresh lagi tentang definisi profesional di sini ya. Jadi profesional itu ya pekerjaan atau kegiatan yang akhirnya menjadi sumber pendapatan di sini. Maka dari itu tadi dikatakan di samping gaji pokok juga ada gaji profesi. Ya, jadi pendapatannya layak dan pendapatannya adalah standar. Artinya memang itu sudah dijamin oleh
negara ya oleh undang-undang ya bahwasanya kita ini dalam bekerja harus mendapatkan penghasilan. Untuk itu juga ada tuntutan ya. Tuntutannya profesional tadi yaitu ahli atau mahir ya atau cakap. Ya, jadi maka dari itu untuk menjadi guru ya harus melalui proses seleksi yang ketat ya karena memang harus ahli atau mahir dalam bidangnya sehingga ada standar minimal yang harus dikuasai oleh guru. Ya, standar minimal dalam pengertian penguasaan ilmu pengetahuannya dan juga harus memenuhi norma-norma atau etika profesi. Ini adalah tentang profesional ya. Jadi profesional itu sudah menyangkut masalah penghasilannya, kesejahteraannya yang itu dijamin oleh undang-undang, tapi juga ada tagihannya, yaitu tagihannya harus mahir, menguasai bidang ilmunya, ya, dan kemudian juga tetap menegakkan etika dan norma kehidupan sosial. Oke, dengan demikian ya, pekerjaan guru itu hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi. Ya, jadi orang dikatakan ahli itu sekarang yang dilihat adalah kualifikasinya. Kualifikasi itu ya, gampangannya saja ya gelarnya. Oke lah kalau yang standar minimal ya gelarnya guru sekarang harus S1. Nah, tadi ada SPD gelarnya, jadi sarjana pendidikan. Ya, ini kan kualifikasi akademiknya kelihatan. Kalau dosen itu minimal S2, sehingga gelarnya harus magister atau magister pendidikan ya, atau magister-magister yang lainnya. Ini di beberapa perguruan tinggi atau beberapa prodi sekarang sudah mensyaratkan rekrutmen awal yaitu dosen itu harus S3 atau setara doktor. Nah, jadi ini juga merupakan kualifikasi ya karena sekarang itu memang eranya sudah era spesialisasi di mana disiplin-disiplin ilmu itu harus digeluti oleh orang-orang tertentu saja yang memiliki kualifikasi dan spesialisasi pada bidangnya ya sehingga sekarang ini rekrutmennya menjadi kualifikasi akademik ya kalau guru minimal S1 plus pendidikan profesi guru ya kalau dosen minimal S2 dan bahkan beberapa prodi sudah menetapkan S3. Nah, ini kita mau BLU dan juga perguruan tinggi yang sudah BHPTN, nah itu sudah menetapkan kualifikasi dosen harus S3. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat kualifikasi pendidikan. Jadi tanda-tanda seseorang dikatakan ahli atau profesional itu adalah dari kualifikasi akademiknya, dari gelar akademiknya. Ya, kalau dalam bidang pendidikan ya doktor bidang pendidikan begitu ya. Atau kalau magister ya magister pendidikan ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi, yang tadi ada 4 jenis kompetensi tadi yang nanti akan kita elaborasi ya. Yang berikutnya untuk guru yaitu sertifikat pendidik. Nah, jadi kalau dulu tahun 2006 itu ya, sertifikat pendidik itu bisa melalui jalur portofolio. Nah, sehingga guru-guru cukup mengumpulkan portofolionya, yaitu ikut dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan workshop, ya, kegiatan seminar, atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah, seperti menulis di jurnal, membuat media pembelajaran, menulis bahan ajar. Nah, itu jadi itu juga bisa untuk memperoleh sertifikat pendidik. Akhirnya kita di UNED atau perguruan tinggi sebagai asesor yang menentukan portofolio itu layak diteruskan untuk mendapatkan sertifikat pendidik atau mungkin ditambah ya atau mungkin tidak lulus. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan sertifikat pendidik jalur portofolio. Kemudian berkembang lagi menjadi jalur diklat atau PLPG ya, pelatihan pendidikan guru. Nah, di diklat selama 10 hari di UNED juga ya.
kemudian diuji, yang akhirnya yang lulus dinyatakan dapat sertifikat pendidik, sementara yang belum lulus bisa mengulang pada periode berikutnya. Ya. Yang itu ternyata juga belum cukup mendongkrak apa itu kualifikasi guru atau mendongkrak kompetensi guru. Ternyata setelah diuji, yaitu kompetensi guru juga masih di bawah standar. Nah, akhirnya dibuatlah satu kebijakan yang cukup spektakuler ya. Jadi guru harus melalui pendidikan profesi guru atau PPG selama 1 tahun ya. Jadi kalau dulu hanya portofolio, kemudian hanya pelatihan 10 hari, nah sekarang sudah diikat dengan undang-undang, dengan peraturan, di mana sertifikat pendidik itu hanya diberikan kepada guru yang mengikuti PPG. Ya, artinya mereka harus mengikuti kurikulum pendidikan profesi selama 1 tahun. Nah, ini kan luar biasa ini ya. Jadi ini adalah sejarah perkembangan ke arah pencapaian kompetensi guru yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, dari tahap ke tahap, sampailah sekarang ini saya pikir sudah cukup ideal ya. Jadi tidak hanya portofolio, tidak hanya PLPG, tapi sudah dalam bentuk PPG. Dan itu pun lulusannya harus juga melalui uji kompetensi dan rencananya tiap 5 tahun sekali juga akan dievaluasi, di-upgrade lagi ya, sehingga guru-guru akan diuji lagi kompetensinya setelah 5 tahun mendapatkan sertifikat pendidik. Ya. Jadi ini adalah dalam rangka untuk menggaransi ya, atau untuk menjamin ya bahwasanya guru-guru yang dimiliki oleh pemerintah, terutama yang berstatus ASN itu harus betul-betul memiliki kompetensi tadi ya. Ya, dengan demikian syarat menjadi guru ini semakin berat ini sekarang ya, syarat menjadi guru ya. Mungkin bisa lebih berat dari calon anggota legislatif atau bahkan calon presiden ini. Jadi calon presiden lulus SMA bisa ya. Jadi tidak harus S1 ya. Tapi ternyata jadi guru ini kualifikasinya harus minimal S1 dan harus punya sertifikat pendidik. Ya, bayangkan kalau S1 katakanlah 5 tahun, kemudian sertifikat pendidiknya itu 1 tahun, nah berarti kan harus 6 tahun ya pasca lulus SMA ya untuk S1 itu. Ya. Jadi ini adalah syarat yang sangat berat saya pikir untuk guru. Tapi jalan sampai sekarang karena memang tanggung jawab moral, tanggung jawab masa depan anak didik kita itu ya di guru. Nah, sehingga saya sepakat ini kalau syarat guru memang harus juga berat. Gitu ya. Artinya kualifikasi akademiknya harus sudah minimal S1 plus harus menempuh PPG. Nah, berarti dari situ nanti jaminan ke arah kompetensi itu semakin tinggi. Nah, sehingga untuk mengontrol kompetensinya, kalau tiap tahun itu ada namanya yaitu PKB, ya penilaian kinerja berkelanjutan, ya, dan penilaian kinerja profesi. Ya, itu juga dilakukan dalam rangka supaya kompetensi guru itu terjaga. Nah, kemudian kalau sudah demikian, guru diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional atau pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kemudian guru juga harus sehat jasmani dan rohani, ya, sehingga kemarin itu untuk beberapa prodi yang ada di FKIP, yaitu ternyata mensyaratkan mahasiswa dites buta warna. Nah, jadi kalau ekonomi ya mungkin tidak perlulah warna duit kan nggak perlu buta warna dan tidak. Ya, saya kira kalau uang itu bisa dilihat dari nilai nominalnya, mahasiswa nggak pernah salah ya menyebut uang, bisa pikir. Ini untuk mahasiswa biologi, ada yang dari kimia, itu ternyata harus tes buta warna, ya, termasuk matematika ya. Jadi ini juga harus berarti sehat jasmani dan rohani kan begitu ya. Jadi ini adalah syarat guru ya, sehingga adik-adik mungkin sekarang dalam domain ini ya,
mencapai satu syarat ini dulu ya, mencapai kualifikasi akademiknya dulu ya. Nanti baru yang lain-lain ya. Oke ya. Memang lama prosesnya, jadi tidak seperti membalik telapak tangan ya. Untuk melahirkan guru itu harus betul-betul dididik dalam jangka waktu yang lama, karena di samping pengetahuannya juga yang dididikkan adalah kepribadiannya, karakternya ya. Jadi karakter-karakter itulah yang nanti akan harus dimiliki guru ya. Oke, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada 4 kompetensi guru sebagai agen pembelajaran ya. Jadi harapannya nanti kita betul-betul ngelontok ya. Jadi kalau 4 kompetensi ini saya pikir sudah paham, tapi sekarang bagaimana breakdown-nya ya. Oke, jadi profesional guru yang terkait dengan kompetensi pedagogiknya ya. Jadi pedagogik itu pembelajarannya ya. Berarti kita ini dalam rangka itu sekarang, kemampuan merancang pembelajaran. Ya, nanti ada mata kuliah menyusun RPP. Ya, jadi mata kuliah perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun RPP atau perangkat pembelajarannya. Ya, perangkat pembelajaran itu kalau sekarang RPP-nya ya hanya apa? Hanya 1 lembar itu. Sehingga di sini di samping menyusun RPP juga melaksanakan proses pembelajaran. Tapi dalam RPP itu jangan lupa ada lampirannya ya. Ada 4 jenis lampiran. Yang pertama lampirannya adalah materi ajarnya ya, materinya itu apa, yaitu diuraikan materinya. Paling enggak kan cukup banyak kalau kita menggunakan referensi yang banyak juga materinya bisa banyak. Kemudian atau modulnya ya ini ya. Kemudian yang kedua adalah media pembelajarannya. Ya, media ini yang dilengkapi dengan sinopsisnya atau langkah-langkahnya atau gambarnya dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah LKS-nya atau lembar kerja siswa. Jadi kita juga harus pada setiap RPP itu ada LKS yang kita munculkan. LKS bukan soal ya, tapi tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Yang keempat adalah strategi asesmennya atau penilaiannya. Ya, jadi penilaiannya tidak hanya satu cara, tapi harus bervariasi dengan berbagai strategi, yaitu assessment proses maupun assessment hasil. Ya, bisa assessment portofolionya, assessment sikapnya, kinerjanya, produknya, sampai pada assessment proyek. Ya, jadi banyak sekali di sana apabila kita menilai itu. Nah, ini sehingga di sini setelah pelaksanaan pembelajarannya harus mampu menilai proses dan hasil pembelajarannya. Ya, saya katakan tadi assessment ya. Assessment itu menilai proses dan menilai hasil. Kemudian yang terakhir, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita mengajar itu ya tidak hanya common sense atau tidak hanya mengulangi ya, pembelajaran yang kemarin diulangi lagi sekarang. Tapi sedapat mungkin pembelajaran kita itu berbasis riset. Ya, meskipun kita guru nanti ya hasil-hasil PTK yang dilakukan oleh guru-guru di tempat lain, mungkin yang sudah dipublikasikan di jurnal ya, itu kita baca. Oh, guru itu pada mapel ekonomi misalkan ya, ini pada materi inflasi mereka menggunakan metode pembelajaran apa. Nah, itu bisa kita adaptasi ya, bisa kita adopsi untuk pembelajaran kita. Jadi guru tidak hanya mengajar saja, tapi juga harus dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian orang lain yang bisa kita jadikan refleksi untuk perbaikan ya pembelajaran kita. Jadi kita harus senantiasa melakukan uji coba terhadap metode-metode pembelajaran yang sudah diterapkan oleh guru-guru lain di tempat yang lain. Misalkan ada penelitian PTK atau penelitian pengembangan ya, atau penelitian eksperimen gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Kita bisa membaca di hasil-hasil publikasi ilmiah atau di internet dan sebagainya. Saya pikir sudah banyak menyajikan informasi-informasi
hasil-hasil riset seperti itu ya. Kemudian kompetensi kepribadian itu terkait dengan ini, bagaimana karakter kita ya. Kita itu harus punya karakter empati, berpandangan positif ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya mengeluh saja ya, tapi kita harus positif pada orang lain, selalu menunjukkan sikap-sikap yang empatik, yang gembira ya, sehingga orang menjadi senang bergaul dengan kita ya. Termasuk juga berpandangan positif pada diri sendiri. Nah, sehingga adik-adik kalau melihat dosen-dosen itu kan rata-rata optimis-optimis. Jadi karena memang banyak buku yang dibaca sehingga mereka cenderung untuk optimis pada dirinya sendiri. Kemudian genuine ya, jadi yang otentik, jadi bukan dibuat-buat itu ya, tapi itu memang keluar dari dirinya. Jadi secara internal ya, itu memang sudah merupakan wataknya ya. Jadi wataknya itu asli, jadi bukan dibuat-buat ya. Kemudian hidupnya selalu berorientasi pada tujuan, jadi tidak hanya ngobrol ngalor ngidul tanpa arah ya, atau tidak hanya killing time ya, hanya buang-buang waktu saja atau sekedar ingin membunuh waktu memang ya. Tapi guru atau dosen itu harapannya memang mereka itu selalu punya tujuan, sehingga langkah-langkahnya itu selalu terencana dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi mungkin tujuannya 5 tahun yang akan datang, tapi sudah dilaksanakan sekarang. Itu ya, ini adalah karakter guru atau karakter dosen. Kemudian kompetensi, ya ini kita kembali lagi ingin sedikit mendalami ini ya. Jadi adalah sesuatu yang memang membuat orang itu berkompeten. Jadi kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaannya itu kompeten. Jadi kalau disuruh mengajar ya langsung bisa tampil mengajar. Kapanpun disuruh kita akan siap dan kita mampu melaksanakan pembelajaran itu. Nah, itu kompeten itu artinya mampu melaksanakan pekerjaannya. Itu kompeten. Jadi misalkan seseorang yang mengemudi truk, nah itu kalau memang punya SIM dan dia memang pengemudi ya langsung bisa mengemudikan itu. Nah, jadi mampu itu adalah mampu melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaannya. Kompeten itu memang merujuk pada pribadi ya, jadi bukan kelompok di sini ya. Jadi pada pribadinya mereka mampu atau mereka memiliki kekuatan ya, power. Ya, jadi mampu apa guru itu mempengaruhi ya, jadi memiliki pengaruh di kelasnya lah minimal ya. Jadi kelas itu akan terpengaruh dengan kehadiran kita. Misalkan buktinya kalau kita belum datang siswa rame, begitu kita datang siswa diam. Atau mungkin ketika kita masih berjalan siswa mendengar suara sepatu kita itu sudah diam. Jadi guru-guru tempo dulu kan begitu ya. Jadi sepatunya itu selalu berbunyi nyaring. Nah, sehingga kita sudah diam ya. Kalau sekarang mungkin kita bau parfumnya lah kalau dosen atau guru ya. Nah, itu kita sudah diam gitu ya. Jadi ini menunjukkan kita ini punya pengaruh ya di hadapan siswa-siswa itu ya. Termasuk juga punya otoritas. Jadi guru itu memiliki kebebasan ya, otoritas ketika mau bicara sesuai dengan disiplin ilmunya itu. Nah, kemudian juga punya keterampilan dan punya knowledge ya. Jangan sampai guru pengetahuannya rendah ya, artinya atau bahkan salah konsep ya, ini bahaya ya. Jadi kalau guru sampai pengetahuannya rendah atau bahkan salah konsep. Kemudian kompeten itu juga menyangkut masalah rasional perform ya. Jadi selalu berpikir dan bertindak rasional. Nah, sehingga berpikirnya itu ya berpikir objektif ya, dan berpikirnya itu ya berbasis pada situasi dan kondisi. Jadi mereka selalu mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Nah, jadi rasional perform itu langkah-langkah yang dia putuskan itu adalah langkah-langkah yang memang rasional dan akurat ya, jadi memiliki keakuratan. Jadi konteks profesi di sana ya, sehingga kalau terjadi hal-hal yang emergensi, guru bisa
mengambil langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang akurat, dan langkah-langkah yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oke, indikator dalam pengertian kompetensi sosial ini ya. Nah, jadi kalau kompetensi sosial itu menghargai keragaman sosial, jadi tidak asosial, tidak intoleransi gitu ya, tapi lebih apa? Ya menganut filosofi Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi berbeda-beda, tapi kita tetap dalam kesatuan atau unity in diversity. Jadi kita itu berbeda atau kita itu satu kesatuan dalam perbedaan gitu ya. Dan juga selalu menjaga atau konservasi lingkungan. Nah, jadi jangan sampai lingkungan kita itu kotor. Jadi konservasi lingkungan harus kita terapkan dalam kehidupan di sekolah, di masyarakat, di keluarga, ya itu harus juga mulai dijaga ini ya. Ini adik-adik mahasiswa itu mungkin untuk menjadi guru yang profesional nanti lingkungannya harus bersih. Ya minimal kamarnya dulu lah yang bersih gitu ya. Jadi jangan sampai kamarnya sendiri tidak ditata ya. Tapi ada pengalaman unik ya, beberapa waktu yang lalu saya itu ke Malang gitu ya. Dan di sana saya menginap di semacam homestay-nya teman saya ya. Teman saya ini orang kaya ya sehingga punya homestay di sana. Kemudian di situ kami langsung masuk homestay itu dan masuk kamar. Ya. Begitu masuk kamarnya yang kami tanyakan pertama kali adalah cantolan baju. Jadi, nah ini jadi yes, wong desa kan itu ya. Jadi cantolan baju. Karena di rumah itu teman saya nggak ada karena dia di Jakarta ya. Kemudian ada 2 pembantu. Ya, kami tanya pada pembantunya. Jadi rumah kosong 2 pembantu itu digaji oleh dia. Nah, jadi orang kaya ya begitu ya. Kemudian di situ kami tanya pembantunya, Mbak, di mana ini cantolan bajunya ya. Ternyata kami bodoh sekali, pertanyaan yang keliru itu. Loh Pak, memang di kamar ini tidak sediakan cantolan baju. Jadi Bapak baju yang kotor itu langsung saja ditaruh di belakang. Nanti langsung kami cuci dan kami setrika. Jadi orang kaya itu nggak pernah bajunya dicantolkan di belakang apa itu? Belakang apa itu, Mas Yul? Belakang Pintu, pintu. di belakang pintu, Pak. Nah, itu ada kamarnya Sela itu di belakang pintunya ada cantolannya. Itu ya jadi ini ya paradigmanya ternyata berbeda gitu ya. Oke, kalau kita baju kan dipakai berkali-kali ya, mungkin apalagi jaket, apalagi jeans itu ya. Nah, jadi kalau orang kaya cukup nempel sekali di bajunya, begitu lepas dari badannya ya nempel badannya ya. Begitu lepas ya langsung dicuci gitu ya, enggak tahu 1 jam, 2 jam ya sudah. Kalau kita kan eman-eman itu. Oke ya, jadi nanti ini mungkin pengalaman juga ini ya, artinya bisa dijadikan refleksi juga ya, bahwa menjaga kebersihan seperti itu, apalagi masa-masa corona ini kan gitu ya, sehingga sekali pakai keluar rumah ya sudahlah nanti kita harus rela dan bersedia ya untuk mencuci baju itu supaya kita tetap sehat. Jadi ternyata COVID-19 itu kan juga mengedukasi kita untuk bersih kan gitu ya. Oke ya, itu terkait dengan konservasi lingkungan ya. Kemudian menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas. Ya, ini perlu belajar ya nanti belajar sama Pak Jul ketika kita presentasi dan sebagainya, hendaklah menyampaikan pendapat itu tidak usah terlalu tergesa-gesa, tidak usah terlalu emosi gitu ya, tapi harus runtut, efisien dan jelas ya. Kemudian juga menghargai pendapat orang lain. Jadi jadilah pendengar yang baik. Baru ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara, ya saat itulah kita berbicara gitu ya. Kemudian kemampuan membina suasana kelas, yaitu manajemen kelas ini ya, suasana kerja ya, dan mendorong peran serta masyarakat. Artinya secara sosial kita juga akan menjadi tokoh-tokoh di masyarakat itu.
Jadi pada umumnya guru itu kan juga yang dipercaya di masyarakat, sehingga harapannya guru juga bisa menjadi panutan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat itu ya. Oke, kemudian kompetensi profesional yang terakhir ini ya, yaitu penguasaan materi secara luas dan mendalam. Jadi tidak hanya materi di PPT itu saja ya, atau materi pelajaran itu saja, tapi juga harus keterkaitan materi dengan kehidupan sosial yang lainnya, dengan konteks sosial yang lainnya, dengan perkembangan ya terkini yang lainnya. Jadi kalau ditanya itu kita ya apa mengikutilah ya. Jadi jangan sampai kita mungkin menteri-menteri banyak yang tidak tahu ya. Coba ini siapa ini? Sela. Dihidupkan Sela unmute-nya. Menteri BUMN itu siapa? Menteri BUMN. Nah, ini enggak tahu ya Sela ya. Ada yang tahu Menteri BUMN? Halo. Izin Pak menjawab, Pak. Halo? Halo Bapak. Halo Iya Pak, siapa? izin menjawab. Ya, siapa? Novel, ini Menteri BUMN Erick Thohir. Siapa? Erick Thohir. Oh, Erick Thohir ya, oke tahu ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Febri siapa? Harus tahu. Nah, ya, tiap hari nonton TV, gitu. Ya, itu kan terkenal itu ya. Orangnya muda, ganteng, pengusaha. Ya. Pak Sandiaga Uno, Pak. Pak Sandi. Pak Kalau ada Sandiaga. orang ganteng bisa jawab ini. Oke ya, jadi tolong diupdate nanti itu ya, menteri-menteri siapa. Atau jangan-jangan ini Pak Dekan kita enggak tahu ini. Febri, siapa Dekan FKIP Febri? Dekan berapa Pak? Oh, dekan, dekannya. Dekannya satu. Dekannya satu. Nah, ini kan agak bahaya ini ya. Personal branding dan anunya Pak anak-anak. Iya. Kalau Pak Sukidin apa? Wakil Dekan 3 Bapak. Wah. FKIP. Personal brandingnya terlalu kuat ini Pak. Siapa yang tahu dekan FKIP? Nurul? Enggak tahu Nurul. Noval. Siapa Val dekan FKIP? Enggak ono Maaf Pak, sudah tahu. Izin jawab Pak, mungkin Profesor Dr. Bambang Supno. Ya, Oh betul. ya, siapa ini yang bisa jawab ini? Oke ya, jadi tolong dipelajari ya. Ah, bahaya ini nanti tidak tahu. Perlu dilaporkan Pak Dekan, Mas Yul ya. Kemudian ini ya, tadi profesional ya. Termasuk penelitian ya, jadi itu nanti harus meneliti minimal PTK ya, PTK penelitian pengembangan atau sekarang lesson study ya. Kemudian mengembangkan, menyebarluaskan inovasi ya, mungkin membuat media pembelajaran atau membuat bahan ajar ya, atau membuat karya seni ya, itu kan bisa dimulai dari adik-adik ya. Jadi di era sekarang ini apalagi main YouTube ya, itu inovasi saya pikir sudah saatnya dilakukan oleh siapapun ya. Jadi silahkan ya. Termasuk juga guru harus melakukan pengabdian masyarakat ya. Oke ya, jadi saya pikir itu untuk 4 hal tentang kompetensi guru atau profesionalitas guru ya, yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi calon guru yang profesional yang memiliki 4 kompetensi itu. Jadi arahnya kita harus belajar dari sekarang untuk mencapai pada personal branding tadi ya Mr. Jul katakan, yaitu 4 kompetensi tadi. Kompetensi profesional,
kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Demikian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih.